Kembali lagi di Dion Garage. Kali ini kita akan bahas salah satu legenda otomotif Jepang yang nilainya semakin tak terbendung. Ini adalah Honda NSX. Apa sebenarnya yang membuat mobil ini begitu istimewa? Dan mengapa kini banyak kolektor mulai memburunya? Kalau Anda diberi pilihan untuk membeli mobil Jepang seharga 3 miliar, mungkin akan langsung berpikir, kenapa tidak sekalian Ferrari saja? Namun, bagaimana jika ternyata Honda NSX ini dulunya dirancang untuk menyaingi Ferrari? NSX adalah mobil sport ikonik buatan Honda, yang juga dikenal sebagai Acura NSX di pasar Amerika Utara. Nama NSX sendiri merupakan singkatan dari New Sports Car Experimental. Dan mobil ini dikenal karena keberhasilannya memadukan performa tinggi dengan kehandalan khas Honda. NSX atau New Sports Car Experimental dirancang oleh Honda untuk menjadi penantang Ferrari di akhir 1980-an. Pertama kali diperkenalkan pada ajang Tokyo Motor Show 1989 sebagai prototipe Honda Pininfarina Experimental. Pada dekade 80-an, Honda telah meraih kesuksesan besar di dunia Formula One. Dan mereka ingin membuktikan bahwa kemampuan mereka bukan hanya dalam membuat mobil terjangkau dan sepeda motor. Honda ingin menunjukkan bahwa Jepang juga mampu menciptakan mobil sport sejati. NSX bukan sekedar proyek ikut-ikutan. Ini adalah mobil dengan jiwa, bisa digeber kencang, tapi tetap nyaman untuk digunakan harian. Inilah momen di mana pabrikan Jepang mulai menantang dominasi Eropa. NSX menggunakan sasis full aluminium yang pertama di dunia. Ringan, kuat, dan tentu saja mahal. Ini bukan mobil murah yang dijual mahal, melainkan memang mahal sejak awal diproduksi. Honda mengundang Ayrton Senna untuk menguji sasisnya di sirkuit Suzuka. Senna meminta sasis yang lebih kaku dan presisi. Masukan dari Senna inilah yang menjadikan handling NSX begitu legendaris. Saat Anda mengemudikan NSX, rasanya menyatu dengan jalan. Demikian kata banyak pemiliknya. Tanpa turbo, tanpa gimmick berlebih, hanya sebuah mesin V6 3000cc VTEC yang halus namun bertenaga. Transmisi manual 5 percepatan yang presisi, dan bodi ramping yang hingga kini masih terlihat menawan. Tahun 2005, produksinya resmi dihentikan. Mengapa? Karena saat itu pasar menginginkan mobil yang lebih brutal, liar, dan mencolok. NSX dianggap terlalu kalem untuk era tersebut. Selama 1 dekade, banyak unit NSX dijual dengan harga murah, bahkan di bawah 700 juta. Namun, para penggemar sejati diam-diam mulai mencarinya, karena mereka tahu, ini bukan mobil biasa. Honda merilis NSX generasi terbaru, hybrid, twin turbo, all-wheel drive. Di atas kertas, performanya jelas lebih unggul dibanding generasi sebelumnya. Namun, banyak penggemar berkata, rasanya bukan seperti NSX lagi. Karakter mobil ini terasa lebih berfokus pada teknologi ketimbang rasa berkendara. Handlingnya masih presisi, namun terasa lebih terkomputerisasi. Itulah sebabnya harga bekas NSX Gen 2 kini justru menurun, berbanding terbalik dengan Gen 1 yang nilainya terus meningkat. Desain elegan dan agresif mencerminkan kombinasi gaya Jepang dan Eropa. Teknologi NSX generasi kedua adalah pelopor supercar hybrid yang tetap nyaman digunakan harian. Untuk kompetitor NSX ada Porsche 911, Audi R8, McLaren 570S, Ferrari 458 atau 488. Produksi NSX generasi kedua dihentikan pada tahun 2022 dengan edisi terakhir diberi nama NSX Type S dan hanya 350 unit yang diproduksi secara global. Dulu diremehkan, kini jadi incaran. Mengapa? Langka. Hanya sekitar 18.000 unit yang diproduksi secara global. Originalitas. Banyak unit yang dalam kondisi orisinil, sangat diminati para kolektor. Cerita. NSX adalah mobil Jepang pertama yang benar-benar menantang supercar Eropa di lintasan. Driving feel. Semua yang pernah mengemudikannya mengatakan, mobil ini menyentuh hati. Perbandingan nilai, NSX versus Ferrari, Supra, dan RX-7. NSX versus Ferrari 348. Dulu Ferrari lebih mahal, kini NSX bisa melampaui nilainya. NSX versus Toyota Supra. Supra juga naik daun, namun NSX lebih stabil karena pasarnya lebih eksklusif. NSX versus RX-7.
RX-7 memang punya soul, tapi NSX menghadirkan soul plus presisi dan kualitas pabrikan yang lebih tinggi. NSX bukan lagi sekedar mobil koleksi, ia punya nilai emosional. Semakin hari, pencarinya bukan lagi hanya mereka yang ingin cari cuan, tapi mereka yang ingin mengemudikan kisah hidup. Mobil ini bukan hanya tentang kecepatan, tapi tentang karakter, dan karakter tidak bisa Anda beli dari brosur. Tahun 2024, di salah satu platform lokal Mobil 123 tercatat bahwa NSX generasi pertama tahun 1992 terjual dengan harga 6,5 miliar. Kini Anda tahu, NSX bukan sekedar mobil Jepang mahal. Ia adalah simbol perlawanan dalam diam, yang baru-baru ini benar-benar dihargai. Jika Anda menyukai mobil dengan kisah mendalam, NSX adalah definisinya. Menurut Anda, apakah NSX memang pantas dihargai semahal ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kalian bisa follow kami di Instagram @diongarage.id dan TikTok kami @diongarage.id, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.